Kembali di berita satu siang, pemirsa banjir yang merendam 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara saat ini mulai berangsur surut yang sebelumnya merendam rumah warga serta jalan lintas antar kecamatan kini sudah bisa dilewati oleh pengendara. Akibat intensitas curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir di Kabupaten Aceh Utara dan dataran tinggi Gayo Bener Meriah, Sungai Krueng Kuroto yang berada di pemukiman warga meluap, hingga menyebabkan 3 kecamatan di Aceh Utara terendam banjir, yakni Kecamatan Matangkuli, Pirak Timu, dan Kecamatan Tanah Luas. Banjir yang sebelumnya sempat merendam rumah warga dan jalan lintas antar kecamatan kini berangsur surut. Sejumlah warga pun sudah mulai membersihkan sisa genangan lumpur banjir yang sebelumnya debit air di kecamatan mencapai 40 hingga 80 cm. Menurut warga Desa Hagu, banjir kerap terjadi akibat dangkalnya sungai serta diduga diperparah dengan maraknya illegal logging di kawasan perbukitan Aceh Utara. Harapan masyarakat tentunya selalu sangat berharap. Itu kami dengar tanggul yang sudah dibangun yang di Panti sudah berapa tahun itulah harapan kami supaya cepat selesai sehingga tidak terjadi lagi banjir yang setiap tahun itu hampir lebih 10 kali banjir. Ya. Kadang-kadang sebulan ada 4 kali banjir. Normalisasi sungai juga Bang ya? Terutama kan sungai di pinggiran Menasa Hagu ini kan udah sangat dangkal. Ya, kami harapkan ada normalisasi sungai ini yang Kerto. Ini sungai di belakang di Desa Hagu ini. Sepanjangan Sungai Pirak ini kan. Nah, itu udah sangat dangkal kali. Ya, pemirsa, banjir yang merendam 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara saat ini mulai berangsur surut. Sebelumnya, ketinggian air sempat mencapai 40 hingga 80 cm. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Kepala BPBD Aceh Utara, Pak Asnawi. Selamat siang, Pak Asnawi. Selamat siang. Baik, Pak Asnawi, seperti apa kondisi di sana saat ini? Titik-titik mana saja yang masih terendam banjir? Terima kasih. Titik-titik yang masih terendam banjir untuk Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 3 kecamatan dan sekarang airnya sudah mulai surut dan masih terendam Matangkuli dan Pirak Timu. Untuk titik-titik yang masih terendam banjir ini berapa kedalaman banjirnya, Pak? Kira-kira hari ini pagi ini sekitar 20 sampai 30 cm yang masih terendam di daerah-daerah yang dataran rendah. Artinya sudah bisa dilewati kendaraan dan masyarakat sudah bisa kembali beraktivitas ya Pak Asnawi? Alhamdulillah sudah mulai surut dari kemarin. Baik Pak Asnawi, benarkah kemudian banjir yang terjadi di Aceh Utara ini berasal dari meluapnya Sungai Krueng Kuroto yang berada dekat di permukiman warga? Benar, Sungai Krueng Kuroto itu berasal dari hulunya di daerah daratan tinggi daerah Aceh Bener Meriah dan Aceh Tengah. Jadi kita di Aceh Utara sebenarnya kita daerah daratan rendah dan untuk daerah tampungan dari banjir di daerah daratan tinggi Danah Gayo. Dan tadi kita sempat dengarkan pernyataan dari salah satu warga bahwa banjir ini sering sekali terjadi Pak, setiap tahun bahkan dalam 1 bulan tadi disampaikan bisa 3 sampai 4 kali terjadi banjir. Benarkah demikian Pak Asnawi? Benar, itu akibat hujan baik di Aceh Utara maupun di Bener Meriah dan Aceh Tengah. Kita di daerah Aceh Utara terlalu banyak sungai. Jadi daerah Aceh Utara itu yang sangat luas, di kabupaten yang sangat luas di Aceh, yang terdiri dari 27 kecamatan dan 852 desa. Jadi Sungai Krueng Kuroto itu yang hulunya di Aceh Tamiang dan Aceh Tengah, itu mengakibatkan banjir kiriman ke daerah Aceh Utara, umumnya ke daerah ibu kota Aceh Utara, Kota Lok Sukur,
Matangkuli, Pirak Timur, dan Tanah Luas. Demikian. Apakah tidak ada upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir ini, Pak? Kalau tadi Anda sampaikan ada banyak sungai, misalnya normalisasi atau membuat tembok pembatas dan sebagainya, Pak Asnawi. Alhamdulillah kemarin saya bersama Bapak PJ Bupati Aceh Utara, kami telah mengusulkan ke provinsi untuk membangun tanggul dan menormalisasi Krung Kerto yang telah dangkal dan sempit dan tidak mampu lagi menampung debit air yang kiriman dari daerah daratan tinggi diakibatkan dengan penebangan hutan dan pembukaan kebun-kebun masyarakat yang sangat luas di daerah Aceh Tengah dan Aceh Utara. Baru diusulkan ya Pak, sudah ada respon dari Pemprov setempat? Bapak Bupati kemarin telah mengunjungi daerah-daerah yang dilanda banjir dan kami telah mengusulkan beberapa kali. Alhamdulillah ada respon baik dari provinsi. Baik, kalau sudah terrealisasi untuk dana yang dibutuhkan, perkiraan berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak Asnawi untuk membangun tanggul-tanggul sungai? Itu 2 sampai 3 tahun, insya Allah itu baru selesai karena terlalu panjang Krung Kerto itu yang dilalui di Aceh Utara. 2-3 tahun ya. Pak Asnawi, benarkah juga maraknya illegal logging di kawasan perbukitan Aceh Utara juga menjadi salah satu penyebab dari banjir? Benar. Karena pembukaan lahan-lahan baru, lahan sawit di Aceh Utara maupun di Benar Meriah itu telah mengakibatkan banjir terlalu cepat ke Aceh Utara. Lalu apa yang dilakukan untuk mencegah illegal logging terus-menerus terjadi dan menyebabkan banjir, Pak Asnawi? Kita dari BPBD hanya menghimbau dengan dinas terkait, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, untuk jangan merambah hutan terlalu banyak di Kabupaten Aceh Utara dan Benar Meriah. Baik, terima kasih atas informasinya Kepala BPBD Aceh Utara Pak Asnawi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang.